Shalom semuanya, kami dari kelompok 5 dengan tema menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dalam sistem demokrasi. Yang beranggotakan, yang pertama ada saya sendiri Meliana, yang kedua ada Sandora, yang ketiga ada Maria, yang keempat ada Dodi. Nah, di sini kami akan membahas 4 indikator. Kita masuk ke indikator pertama, yaitu pengertian harkat dan martabat manusia secara umum. Yang dimana harkat dan martabat merupakan dua istilah yang tak terlepas dari manusia sebagai ciptaan Tuhan. Kita masuk ke pengertian harkat. Harkat adalah nilai manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang dibekali dengan daya cipta dan karsa serta hak-hak dan kewajiban asasi manusia. Selanjutnya pengertian martabat. Martabat adalah tingkat harkat kemanusiaan dan kedudukan yang terhormat. Selanjutnya kita masuk ke indikator 2 mengenai hukum yang mengatur perlindungan harkat dan martabat manusia yang akan dijelaskan oleh Maria. Jadi, hukum yang mengatur perlindungan harkat dan martabat manusia terdapat pada UUD 1945 pasal 28-28J, bahwa negara itu akan selalu menjamin dan melindungi segala hak dan martabat yang dimiliki oleh manusia secara utuh tanpa dikurangi kapan dan di mana, bahkan perlindungan hak dan martabat manusia itu selalu diletakkan di atas segala kebutuhan-kebutuhan yang lain. Dalam arti negara itu melindungi dan menjamin harkat dan martabat kita manusia tanpa dikurangi, bahkan perlindungan harkat dan martabat itu diletakkan utama di atas kebutuhan-kebutuhan kita yang lain. Baiklah, kali ini saya akan melanjutkan presentasi mengenai contoh sikap dan martabat perilaku manusia. Yang pertama itu tidak bersikap sewenang-wenang, karena pada dasarnya manusia memiliki derajat dan martabat yang sama terhadap makhluk lain, agar kita bisa saling mengasihi dan membantu sama apabila memerlukan bantuan. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antar sesama manusia. Maksudnya adalah memberikan pengakuan bahwa semua manusia mempunyai kedudukan yang sama atau setara dalam masyarakat. Yang ketiga, menghormati sama manusia tanpa membedakan agama, kedudukan sosial, suku, dan warna kulit. Seperti semboyan bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Indikator 4. Harkat dan martabat manusia menurut pandangan Alkitab. Dasar martabat manusia. Yang pertama, manusia sebagai gambar dan citra Allah. Manusia diciptakan berbeda dengan makhluk lainnya. Ia memiliki keistimewaan karena diciptakan memiliki akal budi dan pikiran. Dengan menghormati martabat manusia, kita juga menghormati kedaulatan Allah. Oleh karena itu, manusia mempunyai nilai dan martabat dalam dirinya sebagai pribadi yang dicintai dan dihargai oleh Allah. Yang kedua, manusia sebagai partner Allah dalam karya penciptaan. Maksudnya, dalam konteks ini ditemukan dalam kitab suci bahwa manusia itu diciptakan untuk bekerja demi membangun kehidupannya sendiri, dengan menaklukkan bumi dan mengolahnya, serta memeliharanya dan bertanggung jawab kepada Allah. Karena itu, setiap tindakan dan keputusan untuk mengambil jalan hidup harus secara benar dan sesuai dengan kehendak Allah. Yang ketiga, manusia memiliki akal budi dan suara hati. Sebagai makhluk ciptaan Allah yang istimewa, manusia memiliki perbedaan yang paling mendasar daripada ciptaan yang lainnya. Dengan akal dan budi, manusia mampu mengatasi segala keterbatasan menuju sesuatu yang tak terbatas. Manusia berhadapan langsung dengan realitas alam dan sesamanya. Di sana ia berkomunikasi dan membuka dirinya bagi objek di luar dirinya. Dan manusia secara sadar mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya.